Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, sebenarnya saya hanya akan membahas soal resistor SMD. Tapi karena saya lihat sudah banyak video yang membahas soal resistor SMD, maka saya ganti topik dengan membahas jenis kerusakan lampu LED yang selama ini saya tangani ya. Mungkin ada versi-versi lain dari teman-teman tuser atau mungkin penghobi elektronik. Kali ini akan saya bahas versi saya. Jadi karena saya hobi melakukan pengecipan, tentu saja saya harus memperhatikan driver dari lampu. Sekian banyak lampu yang telah saya perbaiki. Itu kerusakan umum jika pada lampu jenis driver yang sudah menggunakan IC seperti ini, dan driver-driver yang seperti ini biasanya terjadi putus koneksi antara LED ya. Satu mati menyebabkan lampu tidak bisa menyala lagi karena sistem dari rangkaian lampu LED adalah menggunakan sistem serial. Jika menggunakan sistem dua paralel, ini hanya contoh. Untuk lampu ini sebenarnya satu seri ya, tapi jika contoh ini adalah dua paralel, jika ada salah satu dalam serial paralelnya bermasalah dan mati, akan menyebabkan serial yang satunya akan mati satu buah LED. Jadi kebanyakan yang ditemui ketika ada dua serial paralel dan kerusakan pada lampu LED, itu akan mati dua buah lampu ya, menyebabkan lampu mati total. Dan apakah benar karena indikasi kerusakan karena LED mati? Tentu saja bukan cuma itu ya yang menyebabkan lampu mati atau LED mati. Setelah saya melakukan pengecipan, ada beberapa lampu, belum sampai ratusan sih yang saya kerjakan, baru puluhan. Setelah ada indikasi lampu LED mati, salah satunya mungkin, dan saya melakukan pengecipan full, didapati kerusakan yang umum adalah naiknya tegangan, maksud saya naiknya watt dari driver lampu bawaan chip LED ini ya. Drivernya jadi terjadi lonjakan arus sehingga watt naik dan menyebabkan chip LED tidak lagi mampu menahan arus karena terjadi pemanasan yang berlebih pada rangkaian ini sehingga LED putus. Jika kita hanya melakukan pengecipan biasa saja lalu kita pasang tanpa kita periksa arus dari driver normal atau tidak, ada kemungkinan karena LED baru dia masih bisa bertahan 5 bulan atau 6 bulan, kemudian putus kembali. Tapi kalau ada sialnya, tentu saja tidak akan bertahan lama. Makanya saya sering setelah melakukan pengecipan,
Saya melakukan pengecekan arus driver karena belum mempunyai wattmeter, jadi saya ukur watt realnya melalui arus dari input AC-nya dan menemukan sekian banyak harus diturunkan dari resistor sensenya agar supaya wattnya sesuai dengan spesifikasi lampu yang diperbaiki. Kenapa dengan 14 chip LED seperti ini? Ini jumlahnya 14. Lampu Philips menerapkan arus dari LED-nya diperkecil sedemikian rupa agar supaya watt dari driver menjadi sesuai dengan spesifikasi dari lampu ini. Itu karena rangkaian dari LED yang diberlakukan di sini sangat rapat, sehingga bila mereka atau dari merek-merek lampu yang maksudnya pabrik-pabrik lampu yang bermerek menerapkan arus maksimal dari per chip LED yang mereka pasang, itu akan menyebabkan heatsinknya menjadi sangat panas, bahkan terlalu panas. Makanya ketika ada rangkaian LED yang sangat mepet seperti ini, biasanya arus dari per LED-nya atau arus DC-nya itu ditekan sampai ke 60 mA, 70 atau 60 mA, agar supaya panas dari LED juga sesuai dapat dibuang dengan cepat oleh heatsink yang dipakai. Walaupun heatsinknya sangat tebal, jika dipakai ke maksimum arus dari chip LED, kemungkinan chip LED akan cepat putus karena berlengketan seperti ini. Jadi panas dari LED ini, panas dari chip LED yang satu akan segera memanaskan chip LED yang di sampingnya, dan heatsink tidak akan sempat membuang panas sehingga chip LED putus. Makanya lampu-lampu bermerek yang menggunakan rangkaian LED yang banyak menerapkan arus yang minimal ke LED-nya agar supaya panas dari LED sesuai ya, tidak berlebih, dan lampu menjadi awet karena mereka menghindari dari lonjakan arus IC ketika sudah pemakaian yang lama, 1 tahun mungkin atau 2 tahun. Jadi chip LED akan menyesuaikan, arusnya akan bertambah perlahan-perlahan, tapi chip LED tidak akan segera putus karena pada rangkaiannya ada banyak LED ya, seperti itu. Saya juga tidak luput membahas kerusakan pada lampu yang kita sebut lampu murah ya. Ini biasanya elko meletus. Kalau untuk tuser pasti sudah tahu, karena ada salah satu LED yang putus menyebabkan tegangan listrik ditampung oleh elko, yang karena elko di bawah 100 volt yang dipakai, maka tidak mampu menampung tegangan dari PLN yang 220 volt, sehingga menyebabkan elko meletus. Jadi penyakitnya, bila kita beli lampu, misalkan lampu seperti ini yang 5 watt atau 10 watt, dan kita dapati lampu milik kita sangat terang,
pasti akan mendapat penyakit elko meletup apabila arus dari kapasitor ini tidak dikontrol, dapat menyebabkan lampu LED-nya cepat putus ya, dan tentu saja elko akan meletus. Tapi bila kita mendapati lampu 10 watt yang kita beli kok nyalanya redup tapi masih bisa ditoleransi, dalam hal ini masih bisa ditoleransi karena masih melakukan penerangan yang cukup ya pada suatu ruangan, pasti lampu ini akan awet karena arusnya biasanya diperkecil. Kadang satu pabrikan walaupun dalam pabrik yang sama memberikan kapasitor dengan nilai yang berbeda. Jadi begitu kerusakan yang umum pada lampu LED jenis seperti ini yang saya temui. Jadi ibarat pabrik atau sebuah perusahaan, ini perusahaan yang masih di bawah, yang seperti ini sudah masuk menengah, dan yang driver pisah sudah masuk perusahaan kalangan atas. Seperti itu. Jadi demikian saja yang bisa saya sharing bagi rekan-rekan yang suka ngechip. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan arus driver, jangan sampai berlebih. Sesuaikan saja dengan spesifikasi dari lampu yang kita perbaiki. Apalagi jika kita mendapati pasien lampu yang bisa disebut lampu bermerek. Jadi kalau spesifikasi dari lampu itu 10 watt, jangan kita robah wattnya, kita naikkan sampai ke 15 watt atau 18 watt. Jadi kita sesuaikan saja, meskipun mungkin pada rangkaian DC-nya akan memperkecil arus DC-nya. Jadi itu juga dibuat oleh pabrikannya agar supaya jualan mereka awet ya. Oke, demikian yang bisa saya sharing saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk terakhir mengenai resistor SMD yang biasa dipakai pada driver lampu LED, itu menggunakan resistor SMD yang tipenya 0805 atau 1206. Untuk 0805 itu yang kecil ya, seperti ini. Yang paling ujung. Untuk 1206 ini yang kedua besar, itu yang paling sering digunakan pada driver lampu LED. Dan untuk wattnya yang paling kecil itu berkisar 0,125 watt, dan yang sedang berkisar 0,25 watt atau 1/4 watt ya. Karena ada subscriber atau ada komentar di sebuah video saya yang bertanya ukuran dari resistor. Jadi karena kita membahas soal lampu, saya menyampaikan resistor yang umum digunakan pada driver lampu LED. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga diberkati oleh Tuhan dan diperlancar rezekinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan besar harapan video ini dapat membantu kita sekalian. Terima kasih. Salam elektronik, salam kita coba-coba.